apa ini Pak Riz, bisa diceritakan sedikit? Sebetulnya sih kita hanya mendorong, Mbak. Tapi juga perlu apa ya, adanya suatu dorongan lain, misalnya adalah suatu pelatihan atau diklat atau yang namanya bintek atau yang timnas jenis itulah gitu. Ya waktu itu saya sudah melihat ini sudah ada barang, ini adalah bakteri Nitrobakter yang dikembangkan di BPP Kota Winangun, di mana ini bisa untuk menggantikan pupuk urea, pupuk nitrogen. Bakteri Nitrobakter itu dikembangkan untuk secara langsung nantinya bisa menyerap nitrogen yang ada di udara. Istilahkan bahwa ini adalah pabrik pupuk skala rumah tangga. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, di samping saya sudah ada seorang PPL senior gitu. Dan langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Bapak Riswanto. Selamat siang Ibu Yuni. Oke, Ibu Yuni loh ini sahabat Tani. Oke Pak Riswanto, mungkin mau menyapa sahabat Tani yang ada di rumah, silahkan. Halo sahabat tadi semuanya, selamat berjumpa dengan saya. Sudah? Oh, sangat singkat sekali, tapi nanti kita akan lebih lanjut untuk membahas tentang beliau, siapakah beliau dan apa karyanya. Oke sahabat tadi, langsung saja. Jadi beliau adalah Bapak Riswanto SST, begitu ya Pak ya. Oh, ya. Pak Riswanto posisi saat ini adalah sebagai koordinator, mohon maaf, sudah purna ya Pak ya? Ya, mulai 1 Januari. Mulai 1 Januari, sekarang tanggal 2, berarti ini hari pertama beliau bebas tugas, begitu. Oh. Jadi sebelumnya beliau adalah seorang koordinator PPL di BPP Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, dan sebelumnya juga di Kecamatan Pejagoan, ya? Di Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen juga. Dan apakah beliau seorang spesialis koordinator? Gitu. Kita tanyakan langsung. Pak Riswanto, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sampai sehat dengan ya, Pak, ini ya? sehat-sehat. Alhamdulillah, senang sekali saya kalau bertemu dengan yang purna tugas tetapi masih dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera gitu seperti petani kita yang ada di Indonesia. Pak Riswanto, boleh diceritakan sebagai PPL dari awalnya dulu tahun berapa sampai sekarang purna di usia berapa nggih? 60. Sampai purna di 60. Silakan. Pada awalnya saya sebagai penyuluh pertanian sebagai tenaga honorer. Selama 4 tahun dari tahun 1983, kemudian honorer sampai dengan 1987. Nah, sampai sekarang saya pensiun dalam masa kerja pensiun selama 39 tahun 5 bulan. 39 tahun 5 bulan, hampir 40 tahun menjadi seorang PPL. Luar biasa sekali kalau menurut saya. Profesi sebagai PPL adalah profesi yang mulia, bukan begitu ya Pak Risa? Setuju gak? Ini apakah dari pertama tadi tahun 1983? Wah, saya sudah lahir belum ya Pak tadi ya? 1983 sampai 1987, ada berapa tahun itu menjadi honorer yang kemudian diangkat menjadi PNSG. Itu dari awal pertama memang sudah ditempatkan di Kabupaten Kebumen? Ya, pertama di Kabupaten Kebumen di BPP Kecamatan Petanahan dan ditugaskan di Kecamatan Puring waktu itu. BPP-nya Petanahan tapi tugasnya di Kecamatan Puring. Berarti mungkin ada cerita sedikit ya Pak Riz ya dari awal perjalanannya sebagai PPL. Lika-likunya ada nggak yang paling berkesan ini Pak Riz? Ya, saya ceritakan sebagai penyuluh pada dekade 80-an ya, waktu itu memang penyuluh sangat-sangat dibutuhkan dan punya peran luar biasa karena di situ penyuluh dituntut ya, sangat-sangat dituntut. Ya sekarang pun dituntut. Waktu itu penyuluh itu kerja harus di wilayah binaannya. Siapapun itu harus bertempat tinggal di sana. Kemudian dekade berikutnya tahun 90-an itu ada perubahan
Ya, program regulasi tentunya ya, yang menyebabkan beberapa penyuluh dari ada yang geser ke bidang yang lain seperti di peternakan, kemudian perikanan dan lain sebagainya. Itu ada yang dari PUPT juga itu waktu dekade 80-an gitu. Berarti sempat mungkin kalau harus di wilayah binaannya, berarti mungkin waktu itu karena kayaknya Pak Aris sendiri itu bukan asli orang Kebumen ya? Ya. Bukan ya. gitu. Jadi mungkin ditempatkan di wilayah binaan ini sampai ngekos atau gimana ini Pak Aris? Ya, memang begitu. Semuanya teman-teman yang saat itu sama, ya? Sama punya kos-kosan di wilayah kerja, ya, wilayah kerjanya. Nah, untung waktu itu masih bujang ya Pak Aris. Ya, nah, masih belum. Ini ada nggak cerita-cerita yang tentang perjalanan cintanya Pak Aris mungkin sebagai seorang PPL? Kalau sahabat Tani mungkin ya sudah terkenal kalau dulu itu seorang PPL adalah menantu idaman gitu. Adakah cerita itu Pak Aris? Ya ada sih, tapi waktu itu kan kebetulan mungkin Yang Maha Kuasa tidak menjodohkan saya dengan cewek atau dengan gadis Kebumen. Ya, saya dijodohkan oleh Yang Maha Kuasa dengan gadis idaman saya dari Cilacap. Lintas kabupaten ternyata sahabat tadi. Tetap berarti tidak selamanya seorang PPL biasanya berjodoh dengan anak petani begitu ya, atau Pak Kepala Desa gitu. Oke, sedikit saja cerita tadi tentang itu untuk ini aja. Kemudian Pak Riswanto itu tadi sudah hampir 40 tahun sebagai seorang PPL. Mungkin beliau itu sudah banyak sekali makan asam garam di dunia pertanian, bukan begitu nggih? Untuk pandangan Pak Ris sendiri di dunia pertanian kita saat ini atau mungkin di dunia penyuluhan itu gimana? Perbedaannya dengan zaman dahulu itu gimana? Ya, beda jauh sekali. Pada waktu itu, pada awal-awalnya memang belum adanya IT yang seperti sekarang. Waktu itu memang kerja laku itu yang sangat luar biasa. Harus ketemu dengan petani, harus ketemu dengan kelompok, kemudian harus juga kita latihan di BPP ya. Kemudian kita juga harus pelaporan itu waktu itu karena belum ada IT yang secara cepat, itu yang membedakan sekarang. Sekarang memang penyuluh memang harus bisa dengan IT. Dan harus bisa memanfaatkan itu sebagai media penyuluhan yang massal audiennya gitu. Jadi luar biasa, beda sekali. Dan saya senang kalau ada media macam ini untuk penyuluhan. Mudah-mudahan petani kita yang sekarang juga siap untuk menerima secara milenial ini. Dan mungkin perbedaannya yang jauh juga tentang laporan dan administrasi mungkin ya Pak Aris, yang mungkin dahulunya itu tidak terlalu banyak untuk laporan sehingga lebih sering untuk bertemu petani. Dan sekarang yang saya alami gitu, kayaknya penyuluh juga beberapa kali terlihat di kantor untuk mengerjakan administrasi, tetapi dengan tidak menghiraukan tugas utamanya, tugas pokok dan fungsinya ke kelompok tani, begitu ya Pak Aris ya. Kemudian untuk selanjutnya, tadi hal-hal yang mengesankan paling cuma sejauh tentang harus tinggal di wilayah binaannya gitu. Atau mungkin ada nggak konflik-konflik yang terjadi dulu dengan petani, mungkin masalah harga atau mungkin masalah ada teknologi inovasi yang tidak bisa diterima petani. Pak Aris pernah mengalami nggak? Ya pernah juga sih ya. Karena hal-hal teknologi di pertanian kan kadang-kadang hal baru, sehingga mereka juga belum siap untuk menerima. Mau tidak mau kita harus juga pendekatan yang beda dengan mereka-mereka yang bisa menerima. Kemudian ada lagi waktu saya bertugas di suatu kecamatan di Nirong sana, ya, itu memang ada konflik antara petani dan petani, dikarenakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan mereka, tapi yang justru kena imbasnya adalah penyuluhnya. Tapi ya saya menyadari betul itu, karena mereka
secara alasan juga saya menyatakan itu benar bagi mereka. Tapi kan kalau secara kedinasan memang itu harus salah satunya dikat, tidak bisa dilaksanakan. Nah itu berarti harus punya mental baja juga harus ya Pak Riz, mental ya? baja, Sebagai kemudian seorang penyuluh. harus pandai-pandai pendekatan terhadap petani. Nah itu kan tadi dikatakan bahwa harus menggunakan pendekatan yang beda. Bedanya apa ini Pak Riz? Contoh satu saja. Ya, pendekatan secara teknologi itu bukan itu. Pendekatan secara massa juga bukan itu. Tapi saya lakukan dengan pendekatan secara manusia. Ya. Saya kunjungi, saya kasih pengertian ini. Kemudian saya berikan ke depannya bagaimana. Nah, disitulah peran penyuluh juga sangat penting, pendekatan secara manusiawi agar mereka bisa dan mampu nantinya untuk menerima sesuatu. Dari hati ke hati mungkin dari hati ke hati, betul, dari hati ke hati perlu. Secara duduk bersama, dari hati ke hati, mediasi gitu ya Pak Riz ya. Tentunya jadi menjadi seorang PPL gitu, jadi seorang penyuluh pertanian itu tidak hanya harus pintar dalam hal mungkin teknologinya, ilmunya, tetapi juga harus mampu untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya Pak Riz ya. Nah Pak Riz sebagai koordinator BPP Kecamatan Kutowinangun sebelumnya ini ya, mohon maaf ya. Pak Riz sepertinya ini yang ada di belakang saya gitu. Waktu kapan saya main ke sini belum ada ini. Di masa atau eranya Pak Riz ternyata ada. Wah ini apa ini Pak Riz, bisa diceritakan sedikit? Sebetulnya sih kita hanya mendorong Mbak. Tapi juga perlu apa ya, adanya suatu dorongan lain, misalnya adalah suatu pelatihan atau diklat atau yang namanya bintek atau yang timnas jenis itulah itu. Ya waktu itu saya sudah melihat ya, sudah melihat ini sudah ada barang, kemudian beberapa saat masih off, nah kemudian dengan personel di Kutowinangun ini, ya, ini sangat luar biasa. Sebetulnya sudah punya teknologinya, hanya tinggal geraknya. Nah itu saya motivasi kemudian kita lanjutkan juga Mbak Yuni. Ini juga tidak hanya di PPP adanya ini, ya kita lanjutkan dengan waktu itu kami mengadakan pelatihan tematik tentang hidroponik bersama petani-petani milenial gitu, di BPP. Kemudian berkelanjutan untuk di BPP-nya ya Pak Riz? Di BPP insya Allah nanti akan berlanjut, dan ini sangat penting untuk bagi petani-petani yang datang ke sini Mbak Yuni. Bisa untuk pembelajaran juga, media penyuluhan juga bisa dengan ini langsung dengan demplotnya langsung gitu ya sahabat tani. Dan ini adalah tanaman selada dengan sistem hidroponik ya. Kemudian selanjutnya apakah ada mungkin Pak Riz punya teknologi-teknologi lain, mungkin ada apa lagi nih Pak Riz? Ya. Di BPP Kutowinangun beberapa bulan yang lalu ada potensi yang sangat luar biasa. Ya, di sini diantaranya adalah bagi kebutuhan petani yang ada di Kutowinangun khususnya, dan pada umumnya yang ada ya petani itu semuanya. Sepertinya teknologi rekayasa bakteri nitrobakter. Ini adalah bakteri nitrobakter yang dikembangkan di BPP Kutowinangun, di mana ini bisa untuk menggantikan pupuk urea, pupuk nitrogen. Bakteri nitrobakter itu dikembangkan secara langsung nantinya bisa menyerap nitrogen yang ada di udara, sehingga tidak perlu urea yang dari pabrik banyak-banyak. Ya, sehingga petani akan walaupun urea mahal, walaupun urea sulit, ya, tidak akan khawatir. Karena sudah punya senjata. Salah satunya tadi yang sudah diajarkan Pak Riz mungkin ya, bagi petani-petani yang ada di Kecamatan Kutowinangun pada khususnya, dan untuk sahabat tani yang ada di rumah, bahwa bakteri nitrobakter itu bisa digantikan untuk menggantikan
urea, tetapi tidak serta-merta langsung ganti begitu saja nggak Pak Aris ya? Tetap masih ada urea sedikit-sedikit, tapi bisa bertahap untuk mengurangi sampai pada akhirnya tidak menggunakan sama sekali, sehingga ketika petani-petani kita ribut tidak bisa mendapatkan pupuk, di sini sudah santai-santai aja ya Pak Aris ya, kalau sudah bisa mengembangkan sendiri nitrobakternya. Ini bisa dikembangkan di rumah ya Pak Aris ya? Bisa, sangat bisa. Teknologinya mudah sekali, peralatannya juga mudah sekali. Yang penting memotivasi petani itu, ya teman-teman penyuluh harus memotivasi itu sehingga mereka mau untuk melaksanakan. Yang penting kemauannya itu sebenarnya Pak Aris ya. Kalau ilmunya itu bisa dipelajari dengan mudah, bahan-bahannya bisa didapatkan dengan mudah, bahkan peralatannya itu kalau saya lihat cuman dengan tabung apa yang namanya drum atau ember atau gimana gitu. Saya yakin semua sahabat tani juga pasti akan bisa melakukannya. Yang penting adalah kemauan. Kemudian saya tadi lihat ada di belakang saya, kayaknya ini apa ya Pak Aris ya? Oh ya, ya. Ini adalah ember tumpuk. Ember tumpuk itu nantinya adalah untuk pembuatan pupuk sendiri bagi petani. Dan kalau di sini kami istilahkan bahwa ini adalah pabrik pupuk skala rumah tangga. Pabrik pupuk skala rumah tangga. Dijelaskan sedikit Pak Aris. Jadi pembuatan pupuk dengan ember tumpuk ini menggunakan bahan-bahan dari rumah tangga begitu ya? Dari limbah rumah tangga. Dari limbah rumah tangga. Nah ini buat ibu-ibu kayaknya ini untuk sahabat tani yang kaum wanita gitu, atau petani kelompok wanita tani ini juga sangat cocok, cocok sekali dan bagus sekali untuk tanaman sayuran. Bagus. Jadi ada limbah rumah tangga yang diproses dengan teknologi ember tumpuk ini, dan jadinya nanti outputnya adalah pupuk organik cair. Pupuk organik cair yang bisa digunakan untuk tanaman apapun itu ya Pak Aris ya. Jadi luar biasa sekali, ternyata Pak Riswanto tidak hanya sebagai koordinator saja yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan, tetapi beliau juga ikut terjun langsung untuk teknologinya, untuk mungkin di kelompok taninya, pendampingan ke kelompok tani. Tadi ada yang sudah terpampang nyata di belakang saya, itu adalah hidroponiknya, terus kemudian ada ember tumpuk, kemudian perbanyakan nitrobakter. Luar biasa sekali. Ini harusnya belum purna nih kayaknya Pak Riz. Harusnya masih perjalanan masih panjang untuk dibagikan ilmu-ilmunya gitu. Gimana nih Pak Riz perasaannya setelah purna? Ini 1 hari pertama kayaknya ya. Hari pertama. Di rumah apa ini? Jadi MC, ngomong cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sudah ada kegiatan cucu, tapi saya juga tetap akan berpartisipasi di bidang pertanian. Ya, saya sedikit-sedikit punya lahan, kemudian yang ember tumpuk, kemudian yang bakteri juga saya amalkan, saya laksanakan. Insya Allah di sana juga ada petani-petani, insya Allah akan menirunya gitu. Jangan-jangan punya instalasi hidroponik juga nih di rumah? Ya, ada juga. Sementara belum. Oh belum. Tapi ada rencana ya Pak Aris ya? Saya masih menggunakan planter bag dan pot. Buat tampul-lampot gitu ya, Mas? Ya. Sahabat tani, ini bisa mungkin sahabat tani yang seorang penyuluh pertanian juga, ini bisa diserap ilmu-ilmunya atau pengalaman-pengalaman menariknya dari Pak Aris, nanti bisa dicontoh juga untuk membagikan semua ilmu tentang pertanian kepada petani kita. Dan pertanyaan terakhir nih Pak Aris. Jadi Pak Aris sebagai seorang PPL yang senior dan mempunyai karya gitu, adakah pesan-pesan untuk teman-teman kita yang sebagai PPL juga yang tentunya masih junior seperti saya, atau mungkin juga sekalian nanti ada pesan-pesan untuk petani kita atau sahabat tani yang ada di rumah? Silakan. Ya, sebenarnya sahabat petani, masa yang lama tidak menentukan kualitas. Yang penting kualitas yang harus kita utamakan. Tapi bagi rekan-rekan penyuluh yang sekarang masih aktif, sekali lagi saya mengambil dari kata-kata Mbak Yuni, PPL harus tahu tupoksinya, dan itu masa ke depan itu penting sekali untuk memberikan arah bagaimana penyuluh itu akan melakukan kegiatan penyuluhan pada petani. Tupoksinya itu harus dimengerti dan harus dipahami betul itu
untuk teman-teman penyuluh yang masih aktif. Kemudian untuk para sahabat tani di era teknologi yang sangat cepat ini, yuk kita berpikir positif tentang teknologi pertanian, tentang penyuluh yang ada di wilayah nantinya membina mendampingi panjenengan. Mereka akan membawakan sesuatu teknologi pertanian yang lebih baik daripada di masa akan datang. Pikiran positif sahabat tani, monggo kita kembangkan. Oke, sudah Pak Aris. Luar biasa sekali petuah-petuah beliau. Dan sahabat tani, untuk para PPL yang lebih senior dari Pak Aris, ingat pesan beliau bahwa utamakan tupoksi gitu ya. Sebagai seorang penyuluh itu harus tahu tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang penyuluh, dan ingat bahwa lamanya bekerja itu tidak akan menentukan kualitasnya, dan tentunya kemauan itu juga penting ya Pak Aris ya tadi. Dan untuk sahabat tani yang ada di rumah, bahwa untuk era sekarang itu sudah era digitalisasi, makanya untuk mengembangkan inovasi itu sangatlah penting, terutama dengan positive thinking, begitu ya Pak Aris ya. Terima kasih Pak Aris untuk waktunya. Ini sama-sama baru bebas tugas pertama malah sudah disandra kami nih sama tim, sama teman-teman tim. Gak apa-apa ya, mohon maaf ya Pak Aris. Ya, mudah-mudahan berguna. Oke, amin. Dan mudah-mudahan Pak Aris dan keluarga juga sehat selalu. Amin, terima kasih. Bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih. Sahabat Tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Fiarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama Mbak Yuni.